Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami memiliki kesempatan untuk bisa berbagi tentang bagaimana puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan diwajibkan bagi orang-orang yang menjalankannya jika tidak berpuasa, maka diwajibkan baginya membayar fidyah. Pada masa awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, umat muslim pada zaman itu juga melakukan puasa. Ya, jadi di antara puasa yang dilakukan adalah puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilaksanakan 3 hari setiap pertengahan bulan. Kemudian yaitu para umat muslim juga melaksanakan puasa pada bulan Muharram. Di antara kedua puasa tersebut itu adalah salah satu atau amalan puasa yang sebenarnya sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya, yaitu kepada para ahlul kitab yang terdiri dari umat yang sekarang kita bisa menyebut mereka dengan umat Yahudi dan Nasrani. Maka amalan puasa yang diamalkan oleh umat muslim pada saat itu menimbulkan cemoohan dari para umat Yahudi dan Nasrani di sana. Maka turunlah ayat yang kami sebutkan tadi di atas, bahwa umat muslim juga disyariatkan untuk melakukan puasa sebagaimana disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu mereka umat Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, setelah turunnya ayat tersebut, maka umat muslim yang ingin melaksanakan puasa, maka mereka berpuasa. Akan tetapi dari ayat yang turun tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa bagi yang tidak berpuasa maka diperbolehkan untuk membayar fakir miskin. Nah, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa bagi yang sehat dan mampu, sementara yang lemah dan tua renta diberikan keringanan untuk membayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Yang artinya, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, maka hendaknya melakukan puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, dan makanlah dan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Dari ayat ini kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa durasi puasa yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam ayat itu juga disebutkan bahwa kita disunahkan untuk melakukan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa yang dimulai ketika terbit fajar atau bertepatan dengan waktu subuh. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwa kewajiban umat muslim untuk melaksanakan puasa Ramadan itu adalah seperti kewajiban berpuasa yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, dari sini kita bisa melihat kembali sejarah bahwa siapa sajakah umat-umat terdahulu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga berpuasa seperti kita umat muslim pada saat ini. Di antara umat-umat terdahulu yang diberikan kewajiban berpuasa adalah
Ahlul Kitab. Jadi pendapat ini dapat kita temukan dalam tafsir Imam Ali As-Sobuni yang menukil riwayat dari At-Tabari. Di situ dijelaskan bahwa umat Nasrani disyariatkan untuk berpuasa dari ketika ia tertidur di malam hari hingga terbenam matahari. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa puasa yang disyariatkan kepada mereka itu jauh lebih berat dari yang disyariatkan kepada kita sebagai umat muslim. Karena dapat kita bayangkan bahwa jika pada saat itu umat Nasrani setelah melaksanakan ibadahnya dan tidur pada malam hari, meskipun ia terbangun sebelum fajar, maka ketika terbangun sudah terhitung mulai puasa. Sedangkan kita umat muslim diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai melaksanakan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian yang kedua adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud juga melaksanakan puasa, yaitu berpuasa dengan cara selang-seling, ya. Jadi beliau melaksanakan puasa, hari ini puasa, diselingi tidak berpuasa selanjutnya di hari selanjutnya, kemudian dilanjutkan dengan berpuasa di hari ketiga dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa sebelum umat Islam, yaitu Nabi Daud alaihissalam juga melaksanakan puasa, dan itu juga disebutkan dalam berbagai riwayat. Kemudian yang ketiga adalah puasanya Nabi Adam alaihissalam. Hal ini disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Adam alaihissalam berpuasa selama 3 hari setiap bulannya. Di dalam riwayat lainnya juga disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang selanjutnya adalah puasanya Maryam. Seperti yang kita ketahui bahwa Maryam adalah anak dari Imran dan merupakan ibu Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi, puasa yang dilaksanakan oleh Maryam ini adalah puasa yang unik karena berbeda dari puasa-puasa yang dilaksanakan oleh para nabi sebelumnya. Karena yang kita ketahui sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita, bahwa puasa yang kita laksanakan adalah menahan dari lapar dan dahaga dengan cara tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi puasa yang dilaksanakan oleh Maryam ini adalah puasa untuk tidak berbicara kepada manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, Faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya, yang artinya adalah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan yang suci ini, adalah sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari penyampaian yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa ternyata ibadah yang hari ini atau pada bulan ini kita lakukan adalah ibadah puasa yang sudah pernah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan dan banyak belajar bahwa amalan atau ibadah puasa adalah ibadah yang mulia, ibadah yang sangat spesial. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi", yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa puasa itu milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Nah, ini sangat berbeda karena semua orang, semua makhluk, tidak ada yang tahu, tidak ada yang saling tahu bahwa siapa yang berpuasa.
Karena yang tahu bahwa seorang hamba itu berpuasa atau tidak hanyalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa juga berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, yang semua itu bisa dilihat oleh mata manusia. Ketika kita sholat, kita bisa melihat bahwa seseorang melakukan takbiratul ihram, ruku, sujud hingga salam. Begitu juga dengan zakat. Kita juga menyaksikan bahwa seorang dapat membayarkan zakat, diberikan langsung kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan puasa tidak. Kita semua tidak tahu bahwa apakah teman kita, saudara kita, orang tua kita melakukan puasa atau tidak. Kita juga tidak tahu bahwa orang yang ada di sekitar kita melakukan puasa atau tidak, kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bukti bahwa puasa adalah ibadah yang sangat spesial. Apalagi di dalam bulan Ramadan yang suci ini, kita semua berharap agar puasa kita pada bulan ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran dan mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan. Semoga pada bulan Ramadan yang suci ini kita semua dapat lebih meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.